Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini tentunya saya masih membahas tentang tryout yang memang diadakan oleh Kemendikbud untuk para guru untuk P3K. Nah, di sini ibaratnya kayak persiapan tryout untuk guru SD tentunya. Di sini maksudnya adalah sebelum kita melaksanakan benar-benar tryout kan kita sudah disiapkan semacam LMS yang mesti kita yang mesti kita selesaikan. Jadi ada istilahnya semacam soal formatif yang perlu kita jawab di setiap bidang pelajaran. Nah, misalnya untuk guru SD kan di sini ada mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian PKN, kemudian ada matematika, IPA dan IPS tentunya, dan disertai dengan pedagogik. Nah, nanti tentunya ketika kita menyelesaikan soal-soal seperti yang ada di LMS tersebut, tentunya nanti kita bisa mendownload materi-materi yang perlu kita pelajari tentunya. Jadi di sini mungkin bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri, kemudian memiliki rank waktu atau masa tenggang untuk menyelesaikan, ini umumnya itu 1 minggu. Nah, jadi teman-teman tinggal memperhatikan batas pengisiannya atau penyelesaiannya, karena biasanya secara otomatis misalnya ketika kita melaksanakannya di hari H, biasanya akan ada tryout atau kita perlu mendaftar tryout yang akan muncul, dan tautan fasilitasinya itu kadang tidak bisa muncul, tapi setelah kita mendaftar tryout insya Allah bakalan muncul lagi, jadi bisa kita menyelesaikannya. Nah, di sini saya sedikit memberikan solusi bagi teman-teman yang mungkin keteteran terkait dia dengan soal yang ada di LMS tersebut. Di sini mungkin bagi teman-teman yang belum selesai atau bagi teman-teman yang belum PPG sama sekali. Nah, perlu sedikit informasi bahwa di LMS atau di P3K ini, di websitenya ini, semua isinya itu terkait dia dengan PPG, khususnya guru SD. Jadi secara tidak langsung mungkin teman-teman yang sudah PPG mungkin merasa, wah ini kayaknya soal PPG yang kemarin, jadi mungkin masih menyimpan file atau semacamnya, jadi ada kebahagiaan mungkin karena bisa menjawab secara cepat karena tinggal membuka file-file yang sudah disimpan. Oke, jadi untuk teman-teman yang memang sudah membuka, di sini step by stepnya yang saya jelaskan, atau bukan jelaskan sih, tapi kayak solusi gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman sudah membuka tautan fasilitasinya, kemudian tinggal memilih PGSD-nya. Tentunya kalau PGSD-nya ini kan pasti mata pelajarannya bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, dan PPKN. Kemudian nanti ada pedagogiknya. Nah, di sini berikutnya di sini teman-teman untuk penilaian dirinya, di sini saya sarankan teman-teman benar-benar melakukan penilaian diri. Penilaian dirinya itu ya sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Misalnya kalau merasa belum mampu, cukup mampu, dan seterusnya, ya tinggal diklik. Tidak ada salahnya kita mengklik 1 atau nomor 2 ya. Ini tergantung dari kepribadian kita. Kalau memang kita merasa bahwa materi ini kita kuasai atau kita mampu, ya boleh ranknya 4 atau sampai 5. Tapi sekali lagi tidak ada salahnya kita memberikan poin diri kita sendiri antara 1 dan 2. Mungkin kita belum pernah membacanya atau sekedar mendengarnya, tapi kita belum mengkaji materinya dengan baik dan benar. Oke, berikutnya, nah di sini itu ada tentunya mungkin teman-teman yang sudah membuka atau sedang membuka, tentunya di setiap mata pelajaran itu sudah tersaji per bab atau materi yang kita bahas. Misalnya di sini kayak matematika, di sini untuk pembelajaran keduanya itu tentang bilangan pecah, kemudian untuk pembelajarannya tiganya itu tentang geometri. Nah, di sini usahakan teman-teman untuk tetap mengikuti dari pengantar, kemudian bahan belajar, ruangan kolaborasi, komunitas belajar, dari reviewnya. Yang penting centang biru semua ya istilahnya ya. Nah, untuk review pembelajaran memang rata-rata kita centangnya itu hijau ya. Jadi walaupun kita dapat 100, walaupun dapat 85 lah istilahnya, mungkin salah satu, tetap dia akan tercentang warnanya hijau. Oke, di sini ada solusi untuk teman-teman yang memang lagi mencari jawaban
jawaban untuk profesionalismenya atau mata pelajarannya IPA, IPS dan segalanya, maksudnya mata pelajaran yang lain. Nah, di sini sudah saya mencantumkan nama website yang memang merangkum semua eh, mata pelajaran ini PGSD ya, untuk merangkum semua soal-soal beserta jawabannya tentunya. Jadi di sini ada website namanya www.arnaim.com. Nah, bagi teman-teman yang memang berniat untuk melihat website tersebut, nanti saya akan menyajikannya di bawah video ini di link keterangan video ini. Jadi teman-teman nanti tinggal mengklik tautan yang saya bagikan di deskripsi box video ini. Nah, di sini saya contohkan untuk IPA dan IPS. Ini sebagai pembuktian supaya teman-teman percaya. Nah, ini untuk soal matematika di website arnaim.com ini sudah menyediakan soalnya dan jawabannya tentunya. Kemudian ini juga matematika juga, dan ini persis sama soal dan jawabannya. Tapi di sini ada sedikit catatan untuk teman-teman. Untuk matematika, bahasa Indonesia, kemudian IPS sama IPA-nya, ya, insya Allah itu lengkap jawabannya. Maksudnya semuanya hampir sama dia dengan di LMS P3K ini dengan soal PPG formatifnya. Nah, untuk kalau tidak salah untuk PKN dan pedagogiknya itu ada, tapi teman-teman harus jeli untuk memperhatikannya karena ada beberapa modul yang tidak ada di website ini. Misalnya untuk PKN. Nah, PKN ini karena materinya di websitenya itu bukan campuran sih, mungkin kategorinya sama, tapi perlu kita buka di formatif 1 atau di formatif 2. Nah, untuk pedagogiknya mungkin yang ketemu itu hanya beberapa modul, sedangkan modul-modul yang lainnya itu tidak ada. Nah, jadi teman-teman perlu teliti membukanya nanti di website ini ya. Ini juga untuk nah, ini untuk pedagogik kalau tidak salah ya. Nah, ini contoh soalnya di sana, dan ada memang seperti yang saya katakan tadi itu sebagian ada ya. Tidak apa-apa kita dapat sebagian daripada tidak ada sama sekali. Oke, nah di sini tentunya teman-teman juga harus membuat refleksi pembelajaran di setiap mata pelajaran tentunya, karena refleksi ini kalau kita full, misalnya di saya untuk IPA kebetulan setiap saya menyelesaikan refleksinya itu saya bisa mendownload modul yang sudah disediakan di LMS tersebut. Nah, tapi untuk PGSD-nya ini beberapa kali saya coba untuk refleksinya udah saya jawab, tapi tidak bisa mendownload materinya. Mungkin kita harus menyelesaikan secara keseluruhan pedagogi dan mapel yang lain, baru kita bisa mendownload materi atau modul yang sudah memang disediakan. Nah, di sini tentunya setelah kita menyelesaikan semuanya, atau teman-teman yang memang belum selesai tapi sudah ada pendaftaran semacam ini, tidak perlu khawatir. Jadi ini kita daftar aja tryout-nya. Ini kebetulan punya saya kemarin. Jadi saya baru menyelesaikan tentang fisika saja, dan kebetulan kimianya udah saya selesaikan separuh. Tapi kebetulan daftar tryout-nya ini, penjadwalan tryout-nya ini sudah ketutup karena saya sudah maksudnya saya menyelesaikannya di hari H, dan hari H-nya itu tidak dihitung 24 jam, hanya cuman sebagian jam, 4 sore pun sudah nutup. Jadi tidak ada salahnya teman-teman yang memang masih hari H-nya itu saya sarankan selesaikan sebelum hari H-nya, karena ini biasanya langsung tertutup gitu baru kita daftar tryout. Tapi sekali lagi tidak masalah, karena walaupun kita sudah mendaftar tryout ini fasilitas yang awalnya itu bisa kita buka lagi, jadi bisa kita jawab lagi dan bisa kita download materinya tentunya. Nah, ini bentuk pendaftarannya. Setelah kita daftar, kita tunggu beberapa menit saja, mungkin hanya 10 atau 20 menit kita tunggu, baru jadwal tryout-nya muncul secara otomatis. Nah, kebetulan ini kita nunggu 1 kali 24 jam katanya, tapi kemarin saya itu sekitar 20-an menit saya menunggu baru jadwalnya muncul, dan itu pun istilahnya, nah ini jadwalnya muncul
Jadi saya itu, jadwal teriwatnya itu hari Jumat, eee jadi 1 minggu setelah kita mendaftar itu maksudnya kita daftar hari ini dan kita menunggu 1 minggu karena saya kan deadline-nya itu hari Jumat untuk menyelesaikan, semua mapel itu dan pedagogiknya dan saya bisa daftar tryout dan di sini disediakannya ya 1 minggu berikutnya. Nah, sebenarnya di sini, saya mau mencantumkan bagaimana jenis soal-soal ketika kita tryout, tapi ini sekedar contoh saja karena secara umum, saya bukan secara umum sih, saya secara pribadi mengikuti guru penggerak. Kebetulan di guru penggerak itu ada beberapa, bagian yang perlu kita jawab, maksudnya untuk kita lolos, guru penggerak itu meski kita daftar maksudnya kita ujian juga. Di sini ujiannya juga hampir mirip, misalnya tentang manajerial, kemudian tentang pedagogiknya, kemudian tentang kayak, SKD-nya itu, lupa saya namanya pokoknya saya nggak bisa menyebut, tapi itu kayak soal-soal matematikanya ada, kemudian bahasa Indonesianya ada. Jadi biasanya kalau di LMS itu dia pakai per link-link gitu. Jadi misalnya untuk pedagogik link jawabannya, link soalnya seperti ini, diklik di sini, kemudian untuk kayak SKD itu, linknya di sini. Nah, jadi ada link-link khusus yang perlu kita klik, tapi mungkin untuk, P3K atau tryout P3K ini kita tidak tahu, mungkin nanti seperti, CAT atau pas kita CPNS mungkin soalnya jadi semua soalnya 100 sampai beberapa tinggal kita kita jawab soalnya, mungkin mulus-mulus semuanya seperti kita mengikuti SKD yang kemarin. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang tryout khususnya untuk guru PJSD. Semoga terbantu. Ini ya solusi apa namanya, boleh ditiru atau tidak karena mungkin agak sisi-sisi buruknya lah istilahnya. Tapi bagi teman-teman yang memang tidak tahan di komputer atau di HP, ya ini solusi alternatif tercepat ya supaya teman-teman bisa selesai dan tentunya bisa daftar tryout. Oke, sekian dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.